Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Khotibin. Mudah-mudahan beliau yang membacakan ayat suci Al-Quran mendapatkan pahala, begitu pula kita yang mendengarkan. Amin amin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari tuan rumah. Nanti sambutan yang kedua yaitu jadi ketua alumni. Yang pertama dulu Bapak Sahat, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah. Bapak Ibu Haji semua yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di kediaman kami di Rumbia yang jalannya cukup jauh. Maka saya mengucapkan selamat datang kepada semua teman. Maaf, saya agak gugup ini karena berbicara di depan Bapak Ibu sesepuh. Biasanya bicaranya di bawah saya kepala sekolah, yang di bawah saya guru. Jadi saya agak grogi di depan Pak Haji Donald, Pak Supri. Selamat datang kepada Pak Ustadz Haji Supriyanto, Pak Haji Sokribi, Pak Haji Donald, dan semua teman-teman haji semua yang mungkin saja saya belum begitu hafal namanya karena usia juga sudah menjelang pensiun. Kalau Pak Selamat saya sudah lama sekali kenal, yang lain-lain saya belum begitu paham. Ibu-ibu sekalian juga, Ibu Haja, selamat datang di Rumbia. Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak tadi melalui perjalanan yang sangat mengesankan sebenarnya. Kalau dulu Ibu Bapak kalau mau ke rumah kami ini, biasanya tamu-tamu yang datang ke rumah kami sekali datang habis itu berpikir ulang kalau mau ke sini lagi. Sesuk-sesuk lah kalau ke rumah Sahat gitu. Saudara saya jauh semua, Ibu Bapak, perlu saya beritahukan pada Ibu Bapak sekalian, kami di sini merantau. Saya aslinya Lampung Timur. Kalau nenek moyang saya dari Sumatera Utara. Tadi saya bicara dengan Pak Harahap, tapi mohon maaf Pak Harahap, saya ini Batak Jawa, itulah pejabat. Jadi bapak saya, tapi alhamdulillah opung saya sudah Islam. Jadi opung saya itu, saya cerita sejarah sedikit nggak apa-apa lah. Kan kita ini semua baru pulang haji, mungkin ada hikmah yang bisa kita dapat. Opung saya, kakek saya, nama aslinya Marinus Hutapea. Awalnya masih Kristen. Opung baru saya, nenek saya namanya Maria Pasaribu, Pak. Jadi dulu opung saya itu sering merantau ke Sumatera Barat. Bolak-balik, sehingga sampai di sekarang opung saya itu dikenal di kampung itu sebagai opung Jabali. Karena sering bolak-balik merantau ke Sumatera Barat. Hikmahnya beliau dapat dari Sumatera Barat, hijrah menjadi beragama Islam. Tapi saya belum pernah ketemu karena beliau sudah wafat di zaman Jepang mungkin ya. Jadi saya nggak ketemu. Jadi alhamdulillah opung saya adalah orang pertama Muslim di desa Banu Area, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Saya baru sekali ke sana. Di kampung halaman itu tidak ada masjid, Pak. Ada masjid di ibu kota kabupaten, di Tarutung. Karena Tarutung itu pusat penyebaran agama Kristen di Sumatera Utara. Ada apa itu namanya, itu yang palang itu terbesar di Indonesia dulu sebelum di Timur Timur. Jadi bapak saya dan paman-paman saya, ayah tua, ayah muda segala macam sudah beragama Islam semua. Bapak saya contohnya namanya sudah Nurdin Hutapea, Pak. Jadi sudah bernama Islam. Ketika dulu saya contohnya bertemu dengan calon istri saya, yang sekarang jadi istri saya, keluarganya tanya pertamanya, agamanya apa? Katanya. Ya alhamdulillah, walaupun nama saya Sahat, tapi nama saya panjang, Pak. Ada Jawanya juga.
Jadi nama saya lengkapnya Sahat Panggidoan Wijiono Hutapea. Kan panjang ya? Kayaknya paling panjang di sini. Sampai guru saya SD itu nggak mau pakai nama saya kepanjangan katanya. Jadi disingkatlah, hanya Hutapea-nya dihapus. Jadi Sahat Panggidoan Wijiono. Istri saya, mama saya Jawa, Pak. Mama saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah juga sudah hajah. Tapi sekarang ya masih sehat, alhamdulillah, umur sudah 81 tahun. Istri saya, Putri itu, Tri Widayati, profesinya sama dengan saya, guru, kepala sekolah. Itu orang tuanya kebetulan yang keturunan Muhammadiyah dari Jogja. Kalau saya ini kalau di Muhammadiyah termasuk mualaf. Ya, di Muhammadiyah. Jadi saya ikut Muhammadiyah dari tahun 2003, Pak. Alhamdulillah pernah jadi macam-macam. Paling tinggi sekretaris cabang. Anak saya baru satu, Pak. Tadi yang moto-moto tadi, kelas berat. Ya, kalau itu anak ketemu itu Pak Sidik ini. Tadi ikut moto. Jadi kita di sini hanya bertiga, saya, anak dan istri. Alhamdulillah anak saya juga baru selesai sekolah. Kemudian waktu berangkat haji, kita pulang haji juga belum mengadakan acara semacam ini. Maka tetangga-tetangga itu pada heran, Pak Sahat kok orang pengajian, orang ini ya. Karena kami yang datang ke rumah tetangga-tetangga. Jadi kami ya agak repot keliling. Tapi ternyata Allah menghendaki saya juga harus mengundang Bapak Ibu, tetangga dekat. Akhirnya datang juga, kita masang taruh. Ini saja mohon maaf Bapak Ibu nanti akan banyak kekurangan. Karena ini kan yang harusnya jadi tuan rumah Pak Abu Bakar Siddiq. Ya, saya cerita saja terus terang. Ustadz Supri waktu kita jalan-jalan ke arah Gaya Baru, begitu melihat rumah Pak Abu Bakar Siddiq sangat terkesan. Luas, Pak, halamannya, terus pepohonannya, bunganya, wah 10 kali lipat punya saya ini. Saya kalau di Rumbia ini terkenal sebagai rumah yang paling rimbun, paling hijau. Tanamannya kadang nggak teratur, tapi banyak sekali. Pak Siddiq lebih banyak lagi, lebih tertata. Tiba-tiba suatu hari dia telepon saya, WA saya, Pak Sahat, mohon maaf saya ini kelihatannya belum siap. Dia lagi punya proyek besar, rumahnya mau di ini itu kan. Waduh, iya kataku. Ya udah, nggak apa-apa lah, saya semampunya. Saya rundingkan dengan ibunya. Bagaimana Bu? Saya bicara dengan istri saya kan banyak bahasa Indonesia, kadang Jawa. Ya oke lah, siap lah semampu kita. Kan kita juga belum syukuran. Ya belum syukuran. Dulu pamitan tetangga, keliling-keliling, kemudian pulang tetangga datang, ya kita sajikan apa itu air zam-zam yang kita perjuangan itu, alhamdulillah. Tapi saya agak nyesal Ustadz Supri itu. Saya cuma bawa tidak begitu banyak. Ada siapa dulu yang satu koper ya? Satu koper diisi semua. Haji Iyas ya? Iyas luar biasa, Haji Iyas berhasil. Tapi pembimbing kita ini luar biasa juga, Ustadz Supri ini. Serba bisa. Jadi dialah yang memberikan keberanian kepada kita kan. Jangan takut Bapak Ibu, bawa saja. Nanti kalau disita ya biarin, ditinggal saja. Sebelah kita kan pada takut. Disita, diambil, nggak berani bawa. Kita naik katanya bawa, nyatanya alhamdulillah semuanya bisa kita bawa ya. Jadi kita puas. Padahal saya sudah beli tadinya di Metro segala macam, tapi nggak marem lah kalau nggak dibawa. Khusus yang saya bawa di badan saya, itu yang di tas, dia ikut keliling waktu tawaf sa'i itu saya kasihkan kepada ya saudara sedekat saya, pada mama, pada kakak, adik, ben marem. Saya terus terang kalau yang beli atau yang jatah itu nggak begitu marem lah. Yang marem yang kita ambil sendiri. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman haji saya terus terang luar biasa. Yang pembimbing wabil khusus Pak Supri, saya sangat terima kasih. Menurut saya sudah sangat terbaik lah ngopeni kita. Bahkan sampai gendong-gendong dilakoni.
Saya lihat yang karena kan saya bertetangga dengan sebelah KBA sebelah tempat kita, sebelah kecamatan. Yang di tempat kita luar biasa Pak. Ya diopaini bener. Ya Pak selamat ya, saya sepakat gitu juga. Tapi saya alhamdulillah tidak digendong. Cuman saya sayang hari ini Pak John nggak datang. Saya lupa juga telepon. Ya Pak Donald ya, Pak Haji Donald. Kayaknya saya paling terkenal waktu di tenda di Mina ya. Nah, di Mina itu saya cerita Bapak Ibu mungkin yang belum tahu ya. Saya sudah diwanti-wanti sama istri saya. Ya, selama di sini jangan minum es. Karena saya di rumah biasa minum es. Padahal saya sudah diperiksa dokter ada gejala penyakit jantung. Waktu di sana kan panas betul di Mina itu. Jadi ada es-es di luar itu Pak. Ada minuman apa itulah. Saya sangat merasa haus, yang saya minum lah. Makanan juga waktu itu tidak banyak karena makanannya sedikit, saya minum itu ada esnya. Dan tempatnya kan luar biasa waktu itu, kita kan ya bertumpuk-tumpuk ya. Pas saya di samping saya Pak John, Pak Haji Donald ya. Jadi saya nggak tertahan lagi. Iya Pak, muntah Pak. Sampai sekujur badan Pak John itu basah kuyup. Iya, jadi saya mohon maaf sekali kepada Pak John. Setelah itu saya beberapa kali ketemu dengan Pak John. Saya anggap beliau kakak saya. Dan alhamdulillah hebatnya nggak marah. Ya, satu tenda itu Pak, saya masih ingat Pak Donald di samping saya, Pak John luar biasa membantu saya. Alhamdulillah saya hanya satu kali badal waktu lempar jumroh dibadalkan istri saya, hanya satu kali. Besoknya saya sudah sehat. Kalau Pak John juga luar biasa, waktu di Madinah nggak masuk rumah sakit, begitu sampai Mekah sehat walafiat. Saya juga alhamdulillah Pak, sampai sekarang masih rutin ke rumah sakit, tapi saya merasa nggak sakit. Di diagnosis jantung, tadinya dihukum saya kejauhan pindah ke rumah sakit Muhammadiyah. Tiap bulan diperiksa, dikasih obat, ya oke lah, nggak apa-apa lah, daripada tidak berikhtiar kan salah juga. Jadi saya tetap minum obat, tapi saya nggak pernah merasa sesak napas, nggak Pak, enggak, apa deg-degan enggak tuh Dok katanya, tapi tetap dikasih obat ya. Dan namanya usaha. Saya kira itu ya Bapak Ibu, kami sekeluarga mengucapkan selamat datang, mudah-mudahan berkesan. Nanti yang lain-lain ya mohon diterima semampu kami seperti itu. Tapi saya kasih sedikit bocoran lah. Katanya kalau Rumbia ini kan pada seneng gabus-gabus itu. Jadi nanti ibunya menyiapkan ada ikan gabus. Kalau udang nggak ada di sini Pak. Jangan kira kalau karena tamu kadang di Rumbia minta udang. Udang bukan di Rumbia tempatnya. Udang disebuti Surabaya. Nanti kalau tempat Pak Abu Bakar Siddiq jadi tuan rumah, nah itu menu pokoknya udang ya. Ya kan? Kalau saya kasih udang nanti kasihan orang gaya baru nggak punya Pak Haji Yanto, Pak Iksan, apa menunya andalan. Jadi kalau kita terus terang gabus. Yang nggak suka ya nanti mungkin ada yang lain. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian. Saya agak sedikit goyang saja karena saya biasa bicara dengan murid, dengan yang lebih tua jarang, jadi agak sulit berbicara. Tapi intinya itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan niat kita berkumpul di sini ini menjadi nilai ibadah bagi Bapak Ibu, juga menjadi pengalaman berkesan yang pasti akan lebih kenal dengan Pak Sahat, dengan Bu Tri. Saya sendiri saja belum terbiasa dipanggil Pak Haji gitu kan, biasa Pak Sahat lah kalau di sekolah Bapak. Tapi kalau ketemu dengan Bapak Ibu atau di Mekah, di Madinah kan kita selalu dipanggil Pak Haji. Diusir aja Haji. Saya kira demikian. Tapi itu ngangen nih ya Pak ya. Jadi dimarah-marah. Saya pernah Pak diusir Pak. Jadi saya mau masuk ke shop belakang itu, sama Askar itu didorong-dorong, saya suruh naik ke atas. Akhirnya saya terpaksa di lantai 2 itu. Tapi kalau nggak begitu saya nggak sampai di lantai atas di Masjid Nabawi. Tapi pengalaman yang sangat luar biasa.
Alhamdulillah Ustadz Supri berangkat lagi. Kalau kita entah kapan ini. Kalau haji kayaknya walau alam ya, mungkin umroh. Tapi luar biasa ada teman kita yang juga baru pulang umroh itu. Ada yang lain Pak? Mungkin hanya Haji Pak Yanto. Ini hari Rabu baru pulang. Baru pulang umroh. Kalau saya masih saya agendakan nanti kapan ada rezeki yang pengen berangkat lagi. Kemarin banyak yang belum saya lakukan. Jumatan aja saya belum puas. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Kami atas nama keluarga besar mohon maaf bila penerimaan kami ada yang kurang pas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahat sudah memberikan sambutan selaku tuan rumah. Selamat datang Umi EL.